Selamat malam para pecinta cerita horor. Di sini Story 7 akan bercerita tentang Jembatan Horor bagian 6 yang berjudul Chris Hadi. Selamat mendengarkan. Saat membuka matanya, yang Fatir sadari adalah ia berada di sebuah lorong dengan pencahayaan yang minim entah dari mana. Saat Fatir bangun, ia merasa basah. Lorong itu dipenuhi genangan air. Suara tetesan air menggema di penjuru ruang. Tes, 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 seperti itu di mana-mana. Fatir buru-buru berdiri dan menatap sekeliling. Tidak ada seorang pun. Tempatnya berdiri sekarang ini seperti lorong tanpa ujung. Gelap, pengap, becek, dan terus dipenuhi suara-suara tetesan air yang tak berkesudahan. Fatir itu siapa? Restu menatap Alpi, mengusap matanya yang pedih. Sangat memalukan jika menangis di depan dosen seperti ini. Tapi ditahan juga tidak bisa. Pacar kamu ya? Lanjut Restu, hati-hati. Pacar? Raut muka Alpi berubah tak habis pikir. Saya tidak akan menangis seperti ini kalau yang hilang cuma pacar saya. Pak, Fatir itu bocah 16 tahun. Itu adik saya, adik kandung saya. Dan asal bapak tahu, saya itu jomblo. Alpi mencerocos, membuat Restu mengangguk beberapa kali. Lagi pula pertanyaannya barusan begitu bodoh. Maaf. Kenapa minta maaf? Tanya Alpi yang bingung melihat Restu menunduk kepalanya. Ya maaf aja, gak jelas. Alpi memutar bola matanya dan itu jelas membuat Restu tersinggung. Begini cara memperlakukan dosen? Alpi kurang peduli. Sejak dulu Alpi memang kurang peka. Soal sopan santun mungkin Fatir dan ia sama saja. Selesaikan pekerjaanmu, lalu kita cari Fatir setelahnya. Alpi mengangguk sejenak. Lalu setelah ia sadar dengan kalimat Restu, ia buru-buru mengangkat kepalanya dan bertanya, "Apa pak? Masih kurang jelas. Maksudku, kenapa bapak?" "Hanya ingin membantu saja." Restu bangkit dan menyandang tas di bahunya. Lantas beranjak pergi. Entah kemana. Alpi menatap punggung tegap itu ketika keluar dari pintu. Namun sebelum sosoknya hilang, dosen muda itu kembali memutar kepalanya dan berkata, 10 menit lagi kita bertemu di tempat parkir." 10 menit? Sial, waktu sesingkat itu mana bisa mengerjakan perintahnya. Sial, dosen itu seenaknya saja. Sudah main suruh-suruh, sekarang Alpi malah diberi batas waktu. Sial, meski begitu Alpi sama sekali tidak protes. Ia justru dengan lincah mengetik sebuah pesan singkat untuk Aldo dan memberitahu teman adiknya itu untuk segera pulang. Meski sempat berdebat di SMS karena Aldo menolak menuruti perintah Alpi, dengan alasan ini membantu mencari Fatir. Tapi pada akhirnya Aldo menyerah karena Alpi mengatakan akan mencari bersama dosennya yang baik. Hari ini Alpi meminta Aldo beristirahat sebab semalam sudah merepotkan remaja itu. Selesai, Restu tersenyum setelah melihat Alpi sampai di parkiran. Merenggut wajah Alpi sampainya di parkiran. Restu yang saat itu bersandar di mobil sandanya tidak menyadari betapa Alpi sebal melihat muka dosen muda yang suka memberinya perintah tak berkemanusiaan itu. Belum. Tanpa dipersilahkan, Alpi membuka mobil dan duduk di dalamnya. Restu melakukan hal yang sama dan mobil pun melaju keluar dari gerbang kampus. "Kita nyari di mana?" tanya Restu. Alpi yang sama sekali tidak menoleh ke arahnya hanya mengangkat bahu. "Gak tahu." "Kok gak tahu? Kalau saya tahu, Fatir gak hilang namanya," sahut Alpi seenaknya. Restu berdecak, kesal sebenarnya, tapi ia tidak punya hak untuk marah karena Alpi memang benar.
Meski caranya bicara itu benar-benar menjengkelkan. Memangnya adikmu itu hilang di mana? Restu tak kapok bertanya. Meski jawaban Alpi selalu tidak menyenangkan, Restu hanya mencoba mengerti bahwa Alpi memang sedang suntuk. Mobilnya menabrak pembatas jembatan Anita. Jembatan Anita? Alpi mengangguk dan Restu pun bungkam sejenak. Alpi menyebut nama jembatan mengerikan itu. Rumor tentang hilangnya banyak orang di sana memang sempat santer, kabarnya yang hilang hanya kaum laki-laki. Wah, Patir memekik saat kakinya merasa ditarik. Saat menjatuhkan pandangannya ke bawah, ia melihat ada sepasang tangan dengan kuku hitam muncul dari genangan air dan mencengkram pergelangan kakinya, menariknya hingga ia jatuh terjebak di lantai yang lembab. Suara kecipak air terdengar saat Patir terjatuh menimpa genangan air. Oh ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Dan dari mana datangnya tangan-tangan berkuku hitam itu? Patir tak mengerti. Ia hanya meronta. Tap tangan-tangan ia menarik-narik kakinya. Pergi, pergi. Patir menghempaskan kakinya. Salah satu tangan berkuku hitam itu terlepas. Namun dengan cepat tangan itu kembali lagi dan mencengkram kakinya. Kuku-kuku tajam itu sampai menancap di pergelangan kaki Patir. Sebagian lainnya menembus celana abu-abunya. Tubuhnya gemetar hebat. Bayang wajah Alpi terus berkelabat di matanya. Kalau saja saat itu ia tidak bertengkar dan kabur, barangkali tidak seperti ini jadinya. Kak, kakak. Tanpa sadar Patir menitikkan air mata. Tubuhnya masih menggigil. Ia memeluk lutut meski tangan-tangan itu masih mencengkram kakinya. Seakan pasrah, Patir enggan lagi berontak. Entah apa yang diinginkan makhluk-makhluk itu. Patir pikir di sini ia sudah tak punya daya lagi. Saat rasa putus asa itu membuat Patir diam dengan memeluk lututnya. Suara langkah kaki yang diseret terdengar, memantul-mantul di penjuru lorong. Patir mengangkat kepalanya dan menyadari sosok menyeramkan itu berjalan mendekatinya. Anita melangkah seakan terseok, rambutnya yang panjang tergerai kusut. Kedua matanya bergelandul, nyaris terlepas, dan tawanya lebar, menampilkan giginya yang bertaring dan ada darah yang merembes dari mulutnya. Sosok itu terus mendekati Patir, membuat remaja itu gemetaran dan berusaha mundur hingga menghantam dinding berlumut licin, dan akhirnya tangan Anita berhasil meraih lehernya. Hihihi. Tawa itu nyaring, memenuhi penjuru ruang dan mengerikan. Patir memejamkan matanya tak sanggup berteriak. Kris Hadi. Mata Patir sontak terbelalak saat mendengar nama itu disebut. Ia berusaha mencerna. Bagaimana mungkin nama ayahnya disebut-sebut? Kris Hadi. Sosok itu tersenyum, bukan senyum mengerikan seperti sebelumnya, tapi senyum manis. Dan perlahan wujud buruk itu bertransisi. Matanya kembali pada kelepaknya, taringnya menyusut dan rambutnya melembut. Anita kembali menjadi sosok yang cantik dan menghilang. Hei, teriak Patir. Pikirannya masih dipenuhi tanya kenapa-napa. Kenapa Anita bisa menyebut nama ayahnya? Kenapa? Takut diculik hantu juga. Cibir Alpi saat melihat Restu yang mendadak terdiam saat mendengar nama jembatan angker itu. Takut? Walah, aku gak takut apapun, sahut Restu. Lalu menginjak rem. Lampu merah merempatan menyala. Restu mengamati angka yang bergerak mundur itu dengan tidak sadar. 1 menit terasa begitu lama, apalagi jika berada dengan gadis yang sejak tadi duduk gelisah, mengamati ke arah luar jendela dengan kening yang berkerut-kerut. Syukurlah kalau kamu bukan orang yang takut pada hal gaib. Restu melirik Alpi. Mata gadis itu sembab. Lingkar hitam di sekitarnya sangat kentar. Kamu semalaman gak tidur? Gimana bisa tidur, Pak? Aku kepikiran Patir terus, adikku kemarin kehujanan. Bisa jadi dia demam sekarang.
Alpi merasa punggungnya diusap lembut oleh Restu. Namun sesaat, karena saat itu lampu hijau sudah menyala, Restu kembali fokus pada kemudi, melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Hening menemani perjalanan mereka. Tak ada yang berniat membuka suara, karena Restu juga mengerti jika saat ini Alpi masih suntuk. Saat sampai di jembatan Anita, Restu turun dari mobil dan melihat ada beberapa polisi yang tengah memeriksa TKP dan memberi tanda pita kuning pada mobil yang menabrak pembatas jembatan. Alpi berusaha berlari mendekati, namun dihalangi oleh beberapa polisi. Masih ada penyelidikan, tolong menjauh dari TKP. Tapi itu adik saya, Pak. Alpi meronta. Ia hanya ingin ikut saat polisi melakukan penyelidikan. Namun Restu menahan lengannya. Alpi menoleh menatap dosennya. Pemuda itu menggeleng. Mending jangan ganggu tugas polisi. Aku gak niat ganggu. Alpi berusaha menarik lengannya, namun Restu menahannya lebih kuat. Membiarkan mereka bertugas tanpa banyak bicara sama dengan membantu mereka, ucap Restu. Alpi membuang muka. Ayo pergi. Restu menarik lengan Alpi. Pergi ke tamu. Alpi menghempaskan tangan Restu kali ini berhasil. Gak, aku gak mau. Aku mau cari Patir. Tapi gak di sini. Lantas? Di rumahmu? Sindir Alpi kesal saat Restu terus saja memaksanya menjauh dari TKP. Menikah? Gadis cantik dengan dress putih itu membelalak mata. Kedua bola matanya memerah seperti menahan tangis. Di tangannya ia meremas lembar merah hati yang diberikan oleh pemuda di hadapannya. Aku terpaksa, Anita. Sungguh, aku terpaksa. Tangan kanan pemuda itu berusaha meraih wajah Anita, mengusap air mata yang sudah menggenang di kedua belah pipinya. Gadis di hadapannya tak kuasa menahan tangis. Meski begitu, ia tak membiarkan pemuda itu menyentuhnya. Ia patah hati, sepatah-patahnya. Kedua lututnya terasa kebas. Setelah 2 tahun bersama, ia pikir bisa berakhir dengan ikatan pernikahan. Tapi nyatanya, pasangan yang selama ini dibanggakan harus bersanding dengan gadis lain. Kamu tega. Aku dijodohkan, Nit. Mata pemuda itu pun berkaca-kaca. Hatinya tak kalah menyesak. Bersanding dengan Anita di pelaminan adalah impiannya sejak awal. Kedekatannya dengan gadis itu, tapi apa daya, ia tidak mungkin melawan mamanya. Tapi kamu mau kan? Anita menyudutkan. Aku gak punya pilihan. Mamaku sakit keras. Tak ada yang beliau inginkan kecuali melihatku menikah dengan Fiona, anak sahabatnya. Lalu aku bagaimana? Anita merasa dunianya runtuh. Habis sudah. Ia seakan tak punya semangat hidup lagi. Mungkin kita belum jodoh. Semudah itu. Kamu jahat, Chris. Anita tak bisa menahan dirinya. Ia mendorong tubuh Chris menjauh darinya. Namun pemuda itu masih berusaha mendekat. Lalu berkata, aku cinta sama kamu, Nit. Bohong, teriak Anita. Lalu berlalu pergi. Tak peduli Chris Hadi. Pemuda yang membuatnya patah hati itu terus meneriakkan namanya. Anita tak tahu lagi apa setelah ini masih bisa menjalani harinya tanpa Chris. Pemuda itu tak terlihat lagi setelah ia mengambil langkah berbelok di tikungan. Anita terus melangkah tanpa tujuan. Lebih dari setengah jam Anita berjalan, hingga matahari mulai tenggelam. Sampai di jembatan, sebuah ide gila mendadak muncul. Gadis itu merayap naik ke pembatas, berniat melompat. Namun saat ia hampir melaksanakan niatnya, satu tangan menahan lengannya. Sedang apa, cantik? Anita tersentak saat 3 laki-laki tengah baya menunggunya di bawah. Salah satu dari mereka yang memegang lengannya, menariknya agar segera turun. Anita merasakan firasat buruk, lantas berteriak. Tapi percuma, tak ada seorang pun yang mendengarnya, termasuk Chris yang sudah ia tinggalkan terlalu jauh. Dan semua terjadi begitu saja. Saat para lelaki tak berperasaan itu menjamah tubuhnya secara bergilir, merobek bajunya dan merampas harga dirinya. Hidupnya seakan tamat. Patir tersentak.
Ia membuka matanya dan menyadari ia telah terbaring di lorong yang sama seperti sebelumnya. Dingin, namun entah kenapa ia berkeringat. Apa karena mimpi ini terasa begitu nyata? Ia bangkit dengan napas tersengal-sengal, mengusap keringat yang merembes di kening. Lantas berusaha mengatur napasnya. Chris Hadi, ayahnya kan? Apa ini bukan sekedar mimpi?